Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu dari Puji Syukur 323. Bergembala dan bersukari, ya angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Hai pujilah Tuhan sebab Ia baik, sebab kasih Tuhan kekal tak berhingga. Bergembala dan bersukari, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Biarlah mereka yang telah ditebusnya berkata, abadilah kasih setia Tuhan Allah. Bergembala dan bersukari, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Biarlah penuh sorak-sorai mereka yang telah ditebus dari kuasa penindas. Bergembala dan bersukari, angkatlah nyanyian puji bagi Tuhan yang maha baik. Kita siapkan puji syukur 355. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama-sama seluruh umat Allah dalam kesatuan gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan pada hari ini juga bersama dengan anak-anak kita yang baru akan menerima komuni kudus yang pertama, nanti dalam misa yang kedua, kita mengajak mereka untuk sungguh menyadari persatuan sepenuhnya dengan Allah dalam diri Yesus Kristus, dan sekaligus juga mengajak kita untuk semakin bersatu. Karena dengan perjamuan malam terakhir di mana Yesus bersabda,
Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Dan sejak itu, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengenangkan Kristus yang memberikan hidupnya bagi keselamatan kita. Bila kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitannya. Karena roti itu satu, maka kita bersama-sama merupakan satu tubuh. Dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan, kita kenangkan dengan rasa syukur bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya seutuhnya bagi kita. Dialah korban pepuli atas dosa-dosa kita. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di hadapan Allah kita sungguh menyerahkan diri kita, mempersembahkan diri kita, niat dan doa-doa kita, juga membawa dalam doa-doa kita mereka yang minta doa dari kita pada kesempatan ini. Moga-moga dengan persatuan sepenuhnya dengan Allah dan Yesus Kristus, dengan menyambut tubuhnya sendiri, kita sungguh dipersatukan dengan Dia, baik dalam dunia ini terlebih kelak dalam kemuliaannya. Kita bawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit untuk boleh semakin diteguhkan, dikuatkan, memperoleh kekuatan penyembuhan, utamanya Ibu Yulita Rosi yang telah mengalami operasi, dan juga Ibu Ita yang juga sudah mengalami operasi, mudah-mudahan cepat pulih, serta membawa dalam doa-doa kita mereka yang telah mendahului kita, utamanya saudara kita Antonius Kampanye Parung yang telah dipanggil oleh Tuhan dari antara kita, dari antara keluarga, bersama dengan istri dan kedua buah hati. Kita tetap memohon anugerah rahmat belas kasih Tuhan untuk keselamatan kekalnya. Mari kita hening sejenak di hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami selalu mengenangkan Dikau dengan merayakan Ekaristi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami ikut serta dalam hidup, wafat, dan kebangkitan-Mu dengan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami bersatu dengan Dikau dan sesama dengan makan roti kehidupan dan minum darah keselamatan yang satu dan sama. Tuhan, kasihanilah kami. Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Putra-Mu mewariskan kepada kami kenangan mulia akan wafat dan kebangkitannya. Bimbinglah kami untuk selalu mengagungkan misteri kudus tubuh dan darahnya, sehingga pantas bersatu dan bersama dalam karya penebusannya untuk semakin menikmati karya keselamatan-Mu. Kami berharap bahwa dengan persatuan dengan Putra-Mu, kami sungguh dimampukan untuk menyatakan persatuan itu lewat karya dan pelayanan serta tugas yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Juga kami mohon semoga mereka yang sakit semakin Kau pulihkan dari penyakitnya, terlebih Ibu Yulita Rosi bersama dengan Ibu Ita yang baru saja mengalami operasi, supaya cepat pulih dari penyakitnya, dan dengan demikian mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk semakin bersatu memuji memuliakan Dikau.
Terlebih, lewat Ekaristi Kudus, Engkau mengundang kami untuk mengarahkan hidup kami dan menikmati hidup mulia. Demikian pengharapan kami bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, secara khusus bagi Bapak Antonius Kampanye Parung yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah keluarga, dari antara kami umat-Mu. Kiranya dengan belas kasih-Mu, dia boleh Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, bersama para kudus-Mu menikmati perjamuan abadi. Teguhkan, kuatkan seluruh keluarga, utamanya istri dan kedua buah hati yang ditinggalkannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, pembacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun, seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, "Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan ialah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas, serta kalajengkingnya, dengan tanahnya yang gersang, yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Megahkanlah Tuhan, hai
dan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudaraku terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti itu hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata,
bagaimana Dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kesekian kalinya saya mengatakan, bagi kita orang Katolik harus ada pegangan yang sungguh-sungguh yang membuat kita sangat yakin dan percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya sebagai orang Katolik tidak akan pernah pudar yang namanya keyakinan dan kepercayaan. Dan menurut saya, salah satu yang menjadi kekuatan di dalam gereja yang satu kudus, Katolik dan Apostolik adalah perayaan Ekaristi. Pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, setelah kita merayakan Tritunggal Maha Kudus, kita diperhadapkan pada permenungan apakah Allah itu 3 atau 1 saja. Dua-dua benar. Allah adalah Allah yang esa, Allah yang satu, tetapi menampakkan kepribadian dalam 3 pribadi, dan itu bisa dipilah dalam karya dan perutusan. Sama halnya pada hari ini Bapak Ibu saudara terkasih, sulit bagi kita untuk menerima apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya, dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Berangkat dari bacaan pertama Bapak Ibu saudara terkasih, di mana umat Israel pada saat dibebaskan dari perbudakan tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan melalui padang gurun, dan digambarkan selama 40 tahun mereka berada di padang gurun, padang gersang. Mereka mengalami banyak tantangan kehidupan, di mana ular beludak digambarkan seperti itu sungguh ganas, di mana tidak ada sumber-sumber air, tetapi Allah selalu hadir memberikan manna, roti kepada mereka. Tetapi pada suatu saat Allah mengingatkan mereka bahwa kita tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang berasal dari Allah sendiri. Berbicara soal firman Bapak Ibu saudara terkasih, langsung terarah kepada firman yang paling sempurna dan utama dalam pemahaman kita, yaitu pribadi Yesus Kristus. Yesuslah yang menjadi firman utama seperti yang saya sampaikan minggu lalu.
Kalau bangsa Israel memahami dan mengerti dan menerima 10 loh, 2 loh batu, 10 perintah Allah. Dan 10 perintah Allah itu secara sempurna ditempatkan di dalam rahim seorang ibu, yaitu Bunda Maria. Dan dengan demikian dia adalah sabda kebenaran yang sempurna. Dia sendiri mengatakan pada saat dia membaca nas itu, pada saat ini maka sempurnalah yang dikatakan oleh Tuhan kepada kamu pada saat kamu mendengarnya. Dan dia dalam situasi hidup seperti manusia sudah mengatakan hal itu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dari kata Eukaristi kita diajak, Eukaristi itu adalah syukur atas karya penyelamatan Allah yang terjadi secara sempurna di dalam diri putranya. Untuk itulah dia mengutus putranya untuk sampai pada pengorbanan kehidupan, yaitu kesetiaan dan ketaatan, menyerahkan dirinya sepenuhnya di kayu salib. Saya tidak tahu bagaimana mau digambarkan hal ini, tetapi bagi saya sebagai orang Toraja untuk mencapai sesuatu yang lebih sempurna selalu dibutuhkan suatu korban. Mungkin pernah melihat semacam mistik-mistik atau apa, mungkin juga di dalam kelompok Tionghoa ada hal seperti itu ya. Kalau kita mau mencapai sesuatu itu selalu ada korban. Dan hampir di setiap keyakinan kalau saya membaca itu selalu ada. Dalam keyakinan yang paling primitif pun seperti itu. Biasanya kita mendengarkan orang pergi berobat ke dukun. Endingnya itu, puncaknya itu adalah disuruh melakukan sesuatu sebagai korban. Entah ayam putih lah, entah ayam merah atau ayam hitam atau apa. Itu untuk sampai pada penyempurnaan. Lalu dari semua pengalaman itu Bapak Ibu Saudara terkasih, lalu saya memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Korban yang paling utama dan terutama adalah korban seseorang yang telah menyerahkan hidupnya untuk keselamatan dunia ini, yaitu Yesus. Sangat kaya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih pemahaman dan keyakinan dalam kesatuan gereja, dan berpuncak pada perayaan pada kesempatan ini, di mana setiap tahun kita diingatkan akan hal ini, karena kita tahu bahwa puncak perayaan kita dalam liturgi itu adalah Ekaristi Kudus. Panjang kalau mau diuraikan hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih, tetapi melalui bacaan pada kesempatan ini maka kita diingatkan untuk sungguh menyadari hal ini dalam seluruh kehidupan kita, dalam keimanan kita. Dan saya tegaskan kepada kita, paling tidak dari pengalaman saya, salah satu kekuatan dalam kehidupan saya adalah Ekaristi Kudus. Kalau saya sudah tidak merayakan Ekaristi Kudus dalam 1 minggu, bahkan 1 hari, bagi saya hal ini menjadi sesuatu yang kurang. Bagi mereka yang mengikuti misa harian, hal ini juga mereka rasakan. Terlebih pada saat COVID-19 Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, saya dengarkan beberapa keluhan dari orang-orang yang memang menjadi orang Katolik tulen sejak dari dulu. Pada saat sudah ada pengumuman bahwa tidak ada Ekaristi, lalu mereka datang, pastor katanya kita tidak boleh berkumpul. Bagaimana ini? Hidup ini semakin kering dan seperti tidak ada artinya. Saya bilang bukan tidak ada Ekaristi. Saya tetap mengadakan Ekaristi setiap hari, termasuk hari Minggu. Tergantung Bapak mau datang atau tidak. Nah, dimarahi Ki Pastor. Siapa yang marahi? Pemerintah marahi kita. Terus apa jawaban kamu? Ya terpaksa tidak ikut. Hanya karena dimarahi lalu tidak ikut. Tetapi kamu sendiri merasakan bahwa kehidupan ini sepertinya semakin tidak ada artinya. Apalagi kita semakin tua.
Akhirnya mereka mulai datang. Mungkin hanya 1-2 hari Minggu saja tidak datang. Selama Covid 2020, larangan itu ada, dan pas ganas-ganasnya pada saat itu saya tetap berekaristi dan saya mendapat teguran. Tetapi saya jalan saja karena secara hukum saya sudah melaporkan ke Kapolsek di mana saya bertugas pada saat itu di Pangli. Kebetulan Kapolsek itu ada di samping pastoran gereja. Saya minta Bapak Kapolsek untuk meninjau gereja dan beliau mengatakan boleh masuk 120 orang. Tapi tidak pernah tercapai 120 orang, hanya sekitar 60-70%. Sampai ada laporan masuk di keuskupan dan saya ditelepon oleh sekretaris keuskupan. Katanya, Agus tetap buat misa. Saya bilang, di sanalah kekuatan saya. Tetapi kan ada umat ikut. Saya tidak bisa melarang umat untuk tidak mengikuti perayaan Ekaristi karena dia yakini bahwa ini adalah kekuatan saya. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih itu tetap jalan. Syukur di sekitar gereja pusat dan pastoran pada masa Covid, walaupun ada beberapa yang kena Covid dan bahkan meninggal, tetapi orang-orang jompo yang selalu hadir untuk mengikuti perayaan Ekaristi, ternyata syukur pada saat Covid mereka tetap semangat dan sehat. Apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, apa yang kita yakini dalam kehidupan ini dan sungguh-sungguh kita jalani dengan hati yang tulus, maka menurut saya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mintalah maka akan diberikan kepadamu, tetapi jangan mencobai Tuhan. Maka kalau sesuatu yang tulus kita cari dalam kehidupan ini, maka Tuhan akan memberikan. Nah, sedikit masuk dalam apa yang menjadi pertengkaran. Bagaimana mungkin kita akan menerima tubuhnya, makan dagingnya, dan minum darahnya? Apa yang dibuat oleh Yesus pada malam perjamuan malam terakhir, itulah yang ditunjuk oleh bacaan pada kesempatan ini. Sehingga dia mengatakan, roti yang aku berikan adalah benar-benar tubuhku, dan yang kamu minum adalah benar-benar minuman. Dan pada saat malam perjamuan malam terakhir, hal itu dibuat oleh Yesus terakhir kalinya, dan itulah yang disimpan untuk dikenangkan. Dia mengambil roti sebagaimana dia kenangkan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Selama 40 tahun di padang gurun, bangsa Israel mengalami banyak tantangan, rintangan kehidupan. Tetapi Allah selalu hadir untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Dan melalui bacaan pertama pada kesempatan ini tadi ingatkan bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi dari setiap firman yang kita terima, kita hidupi, kita jalani, dan kita hayati dalam seluruh kehidupan. Dan roti itu menjadi sempurna dalam pribadi Yesus Kristus yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Saudara-saudara terkasih, bukankah piala syukur yang kita syukuri merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu dan sama. Maka mengikuti perayaan Ekaristi Bapak Ibu Saudara terkasih adalah suatu kesempatan bagi kita untuk mengarahkan seluruh kehidupan kita kepada kemuliaan Tuhan. Bahwa kita boleh menarik diri kita sejenak, mungkin full perayaan Ekaristi 1 jam, paling banter 1/4 jam, baik kita di sini sampai pada pengumuman. Dan kalau kita berani untuk sungguh-sungguh menyatakan kesediaan hati kita mulai dari pembukaan Bapak Ibu Saudara terkasih, maka apapun yang terjadi dalam seluruh proses perjalanan peribadatan liturgi yang kita ikuti pada saat itu,
Yakini Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa kita sungguh datang di hadapan Allah untuk mengosongkan kehidupan kita. Setelah 1 minggu menjalani perjalanan hidup ini, bergulat dengan seluruh persoalan-persoalan duniawi kita, tetapi kita punya waktu untuk Tuhan pada saat itu 1 jam. Dan kita sungguh mengarahkan seluruh hidup kita dalam keyakinan dan kepercayaan, dan dengan demikian kita akan mendapat kekuatan. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, selalu diharapkan kalau boleh jangan kita terlambat. Dan juga sebelum berkat, sebaiknya jangan kita pulang dulu sebelum mendapatkan berkat. Karena dari awal diawali hal ini dengan tanda kemenangan Kristus dan mencoba menempatkan pada diri kita Tritunggal Maha Kudus atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu berarti bahwa kita mau menelanjangi diri kita di hadapan Allah. Maka kita masuk dalam gereja, kita sudah mulai bersujud. Lalu kita mulai duduk dan berlutut dan berdoa. Kita membuka hati kita. Sampai pada saat ada arahan, mari kita berdiri untuk memulai perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Dan kita mengikuti, mengaliri hidup ini dalam iman dan keyakinan. Dan apapun yang terjadi di sekitar kita, semuanya itu kita arahkan kepada kemuliaan Tuhan. Maka lewat perayaan itulah saya selalu dan berani mengatakan bahwa setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi dengan hikmat dan sungguh mengarahkan kita kepada kemuliaan Tuhan, kita masuk dalam perjamuan kudus Tuhan yang disediakan bagi kita, yaitu kemuliaannya. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih? Karena kita mau mengambil bagian dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal dalam diri Yesus Kristus yang telah datang untuk menyerahkan dirinya, mempersembahkan dirinya lewat sabdanya, terlebih lewat tubuhnya yang akan kita persatukan dengan tubuh kita. Konsekuensi dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih adalah bahwa kita bersatu dengan Allah dalam diri Yesus Kristus dengan menyambut tubuhnya, maka kita pun seperti tubuh Kristus yang satu dibagi-bagi untuk mempersatukan kita semua. Maka kita diharapkan dalam persekutuan itu bukan hanya di dalam rumah Tuhan, di dalam gedung gereja, tetapi persekutuan itu tetap dan terus menerus diupayakan dalam persekutuan dengan sesama kita pada saat kita menjalani kehidupan kita di tengah dunia. Untuk apa Bapak Ibu Saudara terkasih? Untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang lain dengan hidup bertekun, penuh cinta kasih, sungguh memberikan pelayanan kasih kepada sesama lewat sapaan kita, lewat pelayanan kita, lewat tugas-tugas kita. Maka dari sana Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kalau kita setia dalam hal-hal kecil seperti itu, maka Dia akan berikan kepada kita tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu hidup mulia bersama dengannya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih menyadari hal ini, bahwa salah satu kekuatan yang luar biasa dalam gereja Katolik yang mempersatukan kita satu sama lain, terlebih persatuan kita dengan Tuhan, adalah Ekaristi Kudus sebagai firman sempurna untuk menyatakan dan mempersatukan kita menuju kepada kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan meneraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Tuhan Yesus Kristus memuaskan kelaparan kita
dan menyertai kita dalam perjalanan melalui padang gurun hidup kita. Marilah menghadap kepadanya dengan segala keprihatinan, kelaparan, dan percobaan zaman ini. Marilah kita mengatakan kepadanya, tinggallah beserta kami ya Tuhan, tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Tuhan Yesus, semoga kami semua yang makan roti yang sama dalam Ekaristi ini jangan terpecah belah, melainkan bertoleransi satu sama lain dan memberi kesaksian tentang persekutuan kami dengan saling mengasihi dan saling melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi para awam, bapak serta ibu yang membantu para imam kita dalam pelayanan Ekaristi, ya Tuhan Yesus, semoga pelayanan dalam Ekaristi selalu dilakukan dengan rendah hati, penuh kasih, dan kegembiraan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi gereja-gereja Kristen yang terpisah dari kami, ya Tuhan Yesus, semoga tak lama lagi kami duduk bersama dengan semua orang Kristen pada meja perjamuan Tuhan yang sama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang puas diri berdasarkan harta atau keberhasilan mereka, ya Tuhan Yesus, semoga mereka yang puas diri mulai merasakan dahaga akan Allah dan keinginan untuk melayani sesama yang mengalami kesulitan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi mereka yang lapar dan haus akan rezeki, akan perbaikan kondisi sosial, akan keadilan, kasih dan harapan, ya Tuhan Yesus, semoga kami memuaskan kelaparan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi seluruh jemaat ini, ya Tuhan Yesus, semoga Ekaristi menyatukan kami untuk saling mengampuni serta berdamai dengan Allah dan di antara kami sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, Engkau mengendaki supaya kami senantiasa berada dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Namun hal itu seringkali tidak kesampaian dalam kehidupan kami. Ternyata kami mengalami sakit, penyakit. Maka berkenanlah Tuhan meneguhkan, menguatkan mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Secara khusus bagi Ibu Yulita Rasi yang baru saja mengalami operasi, juga bersama dengan Ibu Ita. Semoga dengan segala daya upaya yang telah dinyatakan kepada saudari-saudari kami ini mengalami operasi dalam kehidupannya, mereka boleh dipulihkan dari penyakitnya, disembuhkan dan dikuatkan. Berikan kekuatan kepada mereka, kepada seluruh keluarga, dan juga kepada para dokter dan siapa saja yang telah menanganinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Kami juga mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya bagi saudara kami Bapak Antonius Kampanye Parung yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah keluarga dari antara kami umat-Mu. Kiranya dengan belas kasih-Mu saudara kami ini Kau ampuni segala dosanya, Kau bukakan pintu kerajaan-Mu untuk boleh menikmati perjamuan-Mu yang kudus di surga bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga senantiasa Kau teguhkan, Kau kuatkan dalam seluruh kehidupan, Kau persatukan, utamanya istri dan kedua buah hati yang ditinggalkannya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita ini menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti yang telah diserahkan demi kehidupan dunia. Tolonglah kami untuk memberi kepada sesama di sekitar kami, bukan hanya remah-remah, melainkan diri kami sendiri, sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi Kudus, persembahan. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini. Dengan mengambil bagian dalam perjamuanmu, kami kau persekutukan satu sama lain, terlebih persatuan dengan Dikau.
dalam diri Putra Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ketika bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir, Kristus mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai korban pujian sempurna yang berkenan padamu. Ia menghendaki agar kenangan akan salib yang menyelamatkan itu berlangsung selama-lamanya, sambil mengenyangkan umatmu dengan misteri yang suci ini. Engkau menguduskannya agar persatuannya dalam iman dan persekutuannya dalam kasih menerangi dan menyatukan umat manusia yang mendiami muka bumi ini yang satu. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini agar memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru. Dari sebab itu, seluruh isi surga dan bumi mengumandangkan nyanyian baru bagi-Mu, dan kami pun bersama bala malaikat memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku."
marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan, kuatkan dan persatukan kami, anak-anak mendatang di hadirat-Mu pada pagi hari ini, dengan segala niat dan doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sedang kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu.
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku tinggal dalam aku dan aku dalam dia, sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah putramu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi yang Kau siapkan dalam kerajaan surgawimu. Melalui Putramu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki, kolekte pembangunan dijalankan. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 10 dan 11 Juni 2023. Pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 3-4 Juni 2023 sebesar Rp23.745.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp14.144.000. Misa tirakatan kedua almarhum Bapak Andre Mamahit sebesar Rp1.256.000. Sumbangan pribadi Oma Teresia sebesar Rp200.000 dan sumbangan pribadi No-Name sebesar Rp25 juta. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Patrisius Palayukan dan Kristianovia sebagai pengumuman ketiga, Vergilius dan Ermelinda susul pengumuman ketiga, Felix Lomewa dan Mega Lestari pengumuman ketiga, Opi dan Marcel pengumuman kedua, Richard dan Maria pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Ketiga, khusus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula paroki lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Secara khusus bagi seluruh petugas liturgi, baik lektor pembaca, para prodekon, pembaik komuni, misdinar, organis bersama dan dirigen, dan kolektan seluruh umat yang hadir, semua anggota sound system yang senantiasa bekerja keras di belakang kita untuk boleh membuat perayaan ini boleh berjalan dengan baik. Dan juga secara khusus bagi tim dekorasi yang senantiasa semakin memperhatikan kecantikan gereja kita untuk senantiasa dengan penuh kasih dan pelayanan untuk menghiasi gereja, membersihkan gereja. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih. Semua kebersamaan kita senantiasa semakin diteguhkan Tuhan, terlebih lewat perayaan yang kita rayakan setiap hari Minggu dalam Ekaristi Kudus, dan kita diingatkan pada kesempatan ini. Semoga kita walaupun masing-masing berbeda tetapi tetap dipersatukan dengan kasih Tuhan, berpuncak dalam Ekaristi Kudus, di mana kita mengambil bagian yang satu dan sama dengan menyambut tubuh putranya sendiri. Sekali lagi kepada kita semua saya ucapkan limpah terima kasih atas perhatian kita. Mari kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pada